Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mistis di sini, saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru saja bergabung dan thank you banget udah mau klik video ini. Perkenalkan, nama saya adalah Satrio Komsin dan ini adalah Saji TV. Di channel ini biasanya aku akan selalu mengisahkan kisah-kisah horor, juga sesekali kasus-kasus kriminal atau segala sesuatu fenomena yang sedang viral di dunia maya di luar sana. Tetapi khusus di video kali ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh teman aku sendiri. Dia ini cowok, namanya Nunu. Jadi peristiwa ini terjadi 14 tahun yang lalu kira-kira, saat si Nunu ini sekarang umurnya 28 tahun, berarti waktu itu umurnya dia adalah 14 tahun. Jadi 14 tahun yang lalu saat dia masih menginjak usia remaja, dia itu memang lagi getol-getolnya untuk menggeluti sebuah olahraga, yaitu pencaksilat lah. Dia itu hobi banget pencaksilat karena memang keluarganya dia itu memang rata-rata itu menekuni pencaksilat. Dan dia ini tinggal di sebuah kota di Jawa Barat, yaitu kota Bogor. Langsung aja aku sebutkan ya nama kotanya. Di kota Bogor dia tinggal. Dan di hari itu, pada suatu hari, dia itu sedang menjalani sebuah kenaikan tingkat. Kalau di pencaksilat itu kan suka ada kenaikan sabuk kayak gitu-gitu kan. Nah, di hari itu, dia itu sedang menjalani sebuah proses atau ujian kenaikan sabuk untuk kenaikan tingkat pencaksilatnya itu, gitulah ya kira-kira. Aku juga nggak begitu paham. Karena aku sendiri bukan anak pencaksilat nih, by the way. Dan sekedar informasi, kalau si Nunu ini memang dari kecil tuh sebenarnya udah cukup-cukup sensitif. Plus, dia waktu ikut pencaksilat ini, konon katanya kalau orang ikut pencaksilat itu memang sengaja mata batinnya itu sengaja untuk dibuka. Entah apa tujuannya, mungkin di antara kalian ada yang ikut pencaksilat, ngerti lah ya. Kenapa anak-anak pencaksilat itu kebanyakan mata batinnya itu sengaja dibuka sama si pelatihnya ini. Dan memang di hari itu, Nunu itu sebelum menjalani proses kenaikan tingkat ini, dia itu udah ngerasa nggak enak hati gitu. Dia mau berangkat dari rumah ke tempat latihannya dia yang adanya itu di sebuah sekolah dasar di kota Bogor. Dan dia harus menelusuri sebuah jalan setapak yang melewati pinggir sungai begitu. Dan karena memang si sekolah dasarnya yang tempat dia ujian atau tempat dia latihan pencaksilat itu memang kebetulan sekali adanya itu nggak jauh lah dari sungai gitulah. Jadi dia waktu itu maghrib dia itu mulailah berangkat ke tempat latihan dia pencaksilat untuk menjalani tahap kenaikan tingkat atau pengambilan sabuk inilah ya. Singkat cerita di sini Nunu setelah dia menjalani ujian waktu itu dia terus kemudian pulang, kan udah kelar kan. Tapi di situ pulangnya itu pas jam-jam habis isya gitu. Jadi udah mulai rada-rada malam ini Nunu ini sebenarnya pulangnya. Nah, waktu pulang, ini sebenarnya kan biasanya dia itu diantar jemput sama ayahnya. Tetapi waktu itu ayahnya sedang nggak bisa jemput dia, jadi dia harus membawa sepeda goes itu sendiri waktu berangkat latihan sama pulang latihannya. Jadi malam-malam ya, ini kan dia itu sehabis sholat isya, jadi ya sekitar jam 8, jam 9, belum terlalu malam juga sebenarnya. Tapi ya cukup gelap lah, karena kan memang harus ngelewati kebun-kebun, kemudian ngelewati pinggir kali, ngelewati jalan kecil yang belum aspal pula untuk mencapai rumahnya lagi ya, buat pulang itu. Hatinya dia itu sebenarnya udah nggak enak waktu di tempat latihan. Kok kayaknya setelah dibuka mata batinku waktu kenaikan tingkat tadi, kenapa aku rada ngerasa-ngerasanya lebih ya kesensitifanku ini gitu loh. Jadi sebenarnya pada saat proses ujiannya itu sudah selesai, itu mata batinnya itu ada proses penutupan lagi mata batinnya itu sama pelatihnya sebenarnya. Tapi memang waktu proses penutupannya ini si Nunu ini tuh nggak serius gitu. Jadi ngejalaninnya ya karena percaya nggak percaya. Waktu itu kan namanya juga anak remaja umur 14 tahun ya kan. Dia tuh rada nggak percaya dengan proses pembukaan mata batin lah, penutupan mata batin lah. Jadi singkat cerita dia pulang lah ya kan, naik sepeda, dia menelusuri sebuah jalan-jalan yang memang nggak terlalu terang karena belum banyak listrik waktu itu 14 tahun yang lalu. Dia itu sampailah di sebuah kebun rumah orang gitulah ya, di kebunnya orang gitu maksud aku ya, di pinggir kali nih kebetulan. Nah, di sana itu dia tuh melihat ada beberapa pohon nangka yang berjajar-jajar karena kan emang kebunnya orang kan. Jadi ada pohon nangka yang sengaja ditanam dan ada buah-buah nangka yang sengaja belum matang terus dibungkus pakai kain goni gitulah ya. Tapi kan kalau buah nangka itu biasanya tuh adanya tuh di atas dan di tengah pohonnya gitu kan. Tapi anehnya waktu itu dia melihat sekilas tuh kok ada buah nangka yang dibungkus pakai kain goni tapi tempatnya itu nggak di atas. Juga di tengah pohon, tapi adanya tuh di bawah pohon. Apa buah nangka jatuh, apa gimana? Pikirnya si Nunu ini. Tapi dia nggak berani ngelihat, karena kan gelap banget kan. Jangan-jangan gitu. Dia udah punya feeling nggak enak lah. Nah, kemudian setelah dia ngelewati pohon nangka itu, dia
sempatkanlah lirik ke arah pohon nangka yang tadi dia curigai, yang buah nangka di bawah itu kan. Dia lirik, nggak ada lagi tuh buah nangka yang dibungkus pakai kain goni itu. Nah, di situ dia mulai nggak enak, makin nggak enak kan, deg-degan, dia mulai merinding juga. Akhirnya dia mulailah ngegeos si sepedanya itu agak lebih kenceng gitu loh teman-teman. Jadi dia itu ngelewatin kebun 1, kebun 2, memang lumayan jauh lah. Ini kan tempat latihannya itu kayak 2 kilo kata dia dari tempat rumahnya dia tinggal gitu kan. Jadi dan di sini kanan kirinya itu juga kebun-kebun, sesekali kalinya tuh bukan kali gede ya, tapi kali kecil gitu, kali yang kali-kali pengairan gitu. Nah, dia melewati kebun yang pertama, udahlah tadi ada kejadian itu. Ngelewatin kebun yang kedua, anehnya di situ ada pohon randu. Nah, di pohon randu itu dia kembali lagi melihat kayak ada buah nangka yang dibungkus kain goni di bawah pohon randu itu. Dia mikir lantas kan, loh, tadi itu ada pohon nangka di sana, ada buahnya dibungkus, masuk akal sih karena memang tuh pohon nangka. Tapi ini pohon randu ya. Loh, kok pohon randu ada buah nangka juga di situ kok? Tapi kayaknya buah nangka yang dibungkus itu sama persis kayak buah nangka yang tadi kuliah di kebun sebelumnya, apa ya? Nah, dia ditoleh lah ya kan, ditoleh. Terus dia ngelihat kok bungkusannya agak-agak rada goyang-goyang ya. Nah, di situ dia mulai nggak enak hati nih teman-teman ya. Dia perhatiin lagi dengan keberaniannya dia yang tingkat dewa, karena dia sebenarnya juga masih remaja kan, rasa keingintahuannya tuh gede gitu kan. Dia turunlah dari sepeda, dia berhenti, dia lihat itu. Kok gerak-gerak maju mundur. Setelah itu, buah nangka yang katanya dia itu dibungkus kain goni itu terbang teman-teman. Jadi terbang dia, gengs. Dia terbang. Setelah itu terbang nyampe atas, dia pindah lagi ke pohon satu. Nah, di situ dia mulai sadar bahwa yang dia lihat itu adalah bukan buah nangka yang dibungkus kain goni, melainkan adalah kuntilanak. Nah, seingatnya dia, bentukannya itu tidak seperti kuntilanak yang di film-film yang biasanya itu kan suka pakai kayak baju dress warna putih gitu kan, kemudian rambutnya panjang. Nah, di sini tuh dia melihatnya rambutnya itu gak berantakan kayak di film-film yang kayak kita lihat di film-film zaman dulu atau di film-film kuntilanak pada umumnya itu kan rambutnya berantakan gitu kan. Tapi yang dia lihat itu adalah rambutnya ya normal aja, kayak rambutnya perempuan biasa yang ya normal aja gitu, nggak berantakan, nggak gimbal gitu loh kalau kata orang Jawa ya. Terus bajunya tuh nggak terlalu putih, tapi bajunya tuh lebih mirip kain goni yang kecoklatan. Jadi kalau ini mohon maaf nih kayak ODGJ gitu loh. Kayak bajunya orang gila kan kalau kita lihat rada-rada lusuh kan. Tetapi seramnya di sini adalah si Nunu ini merasa diikuti oleh sosok kuntilanak ini tuh sampai ke rumah. Karena pada saat dia rada-rada ngebut nih naik sepeda sampai ke rumah, dia tuh kayak ngerasa ada yang ngikutin, kayak ada hawa-hawa yang ngikutin di belakang yang sekelebat gitu. Nah, pas sampai di rumah dia ceritakan lah kan sama ayahnya sama ibunya kan. Dia cerita kalau tadi di jalan gini. Loh, kenapa kamu kok bisa begitu? Tadi kan bukannya kamu itu udah ditutup tuh mata batinnya. Dia bilang tuh sama ayahnya, iya ya, tapi waktu ditutup tadi, aku tuh rada nggak serius. Aku bercanda sama Andi lah teman aku itu. Jadi kami tuh rada-rada nggak serius waktu ditutup mata batin. Nah, dari situ ayahnya itu menganjurkan untuk si Nunu ini tadinya tuh untuk dibalikin juga ke tempat pelatihnya untuk lebih ditutup lagi mata batinnya supaya nggak bisa lihat barang-barang kayak gitu. Maksudnya barang-barang apa sih, makhluk-makhluk halus kayak gitu supaya nggak keganggu kan nanti aktivitasnya ke depannya. Tetapi karena sudah terlalu malam, jadi orang tuanya Nunu juga nggak enak kalau mau datang ke tempat pelatihnya. Akhirnya nunggu keesokan harinya. Nah, keesokan harinya itu kan hari Senin tuh. Si Nunu ini sekolah. Nah, kebetulan SMP tempat dia belajar itu tuh masuknya siang dan pulangnya itu sore. Sorenya itu keluar dari kelas itu biasanya jam 4:30. Tetapi hari itu, karena hari itu hujan, si Nunu ini nggak bisa langsung pulang. 4:30 dia nunggu dulu tuh di dalam kelasnya dia. Dan di dalam kelasnya dia, baru setelah hujan rada-reda, dia itu pulang bareng sama teman-temannya sebenarnya. Dimana kan kalau cuaca mendung itu kan suasananya rada-rada gelap kan. Rada-rada gelap, dia ambillah sepedanya itu di tempat parkiran sepedanya dia. Teman-temannya pulang satu, dan Nunu pun juga pulang, bawa sepedanya kan sebelumnya dituntun dulu kan, soalnya di halaman sekolah itu kan nggak boleh kan kalau sepeda itu dinaikin gitu kan, dituntunlah sepedanya itu, dia pulang satu, ngelewatinlah lapangan basket. Nah, di lapangan basket ini suasananya itu sama mencekamnya seperti kebun-kebun kemarin kalau kata Nunu nih. Nah, entah kenapa Nunu itu pas di lapangan basket melintas itu sebenarnya ada teman di depan dan di belakangnya dia kan, tapi jaraknya tuh lumayan jauh gitulah kalau kata Nunu. Jadi,
dia itu kayak seperti ada suara yang memanggil-manggil dia dari arah lapangan basket. Tapi dia cuekin lah, jangan-jangan ini ada apa-apa lagi nih. Kan dia juga masih rasa takutnya tuh masih ada kan. Karena kan dia ngerasa kan mata batinnya belum ditutup tadi kan. Rencananya sih setelah pulang sekolah dianterin lagi bapaknya ke tempat pelatihnya dia untuk ditutup mata batinnya gitu loh. Nah, setelah itu dia kok kayak ada suara yang manggil-manggil, tapi nggak suara jelas gitu, tapi kayak di otaknya dia tuh kayak ada sesosok yang memanggil-manggil dia gitu loh. Nah, karena dia merasa ada yang manggil-manggil, dia itu memperlambat langkahnya, rada-rada penasaran kan ya teman-teman ya. Jadi dia itu rada-rada penasaran, jadi karena dia memperlambat langkahnya, teman yang berada di depannya dia, itu tuh udah makin jauh tuh, dan teman yang belakangnya dia juga udah mulai nyalip dia tuh, jalannya sudah rada cepet gitu kan, dia memperlambat. Nah, pas tepat di depan ring basket, lapangan basketnya itu, dia paksakan lah, dia beranikan karena penasaran juga, dia noleh lah itu ke arah lapangan basketnya itu. Dan ternyata betul di situ guys. Jadi dia itu melihat ada sosok perempuan, yang kata dia tuh perempuan, sebenarnya dia juga nggak terlalu yakin tuh perempuan atau laki-laki, pokoknya ada sosok yang memakai baju lusuh yang sama persis seperti yang dia lihat kemarinnya waktu lewat kebun, waktu pulang dari latihan pencaksilat itu. Jadi itu sosok itu tuh ada nangkring di atas ring basketnya dengan rambut yang panjang sekali itu, panjangnya sampai dari ring basket itu sampai menjuntai sampai ke bawah lapangan basketnya itu. Wah, panjang itu dia tuh rambutnya. Dari situ Nunu merasa makin gak enak kan, makin ketakutan. Ternyata sosok ini tuh mengikuti dia. Apa sosok ini sengaja diisiin ke badannya dia supaya menjaga dia sama pelatihnya, atau memang sosok luar yang mengganggu? Nah, akhirnya pas sampai rumah, dia langsung sampaikan lagi kan ke ayahnya kan. Ayah, tadi aku di sekolah ngeliat lagi tuh sosok itu yang sama. Ah, masa, kata ayahnya gitu. Ya udah sekarang kamu mandi, kita langsung balik lagi ke tempat pelatih kamu, biar kamu ditutup mata batinnya. Makanya lain kali kamu jangan bercanda, buka ditutup mata batinmu, ntar kayak gini lagi. Iya. Akhirnya mereka bersepakat untuk ke rumah pelatih pencaksilatnya si Nunu ini kan. Sampai di sana ditutuplah lagi kan, ditutup. Kemudian ternyata kata si pelatihnya si Nunu ini, dia bilang, enggak, itu bukan sosok yang aku isiin. Sebenarnya sosok yang diisiin bukan itu, karena sosok yang diisiin sosoknya itu bukan kuntilanak. Tapi sosok kuntilanak ini tuh memang tahu kalau mata batinnya Nunu itu sedang terbuka. Jadi konon katanya kalau makhluk-makhluk seperti ini tuh bisa tahu siapa-siapa saja manusia yang bisa melihat mereka dan enggak, kayak hawanya gitu atau auranya gitu, warnanya tuh beda gitu. Dan di situ setelah ditutup ya alhamdulillahnya Nunu itu bisa lagi beraktivitas secara normal tanpa melihat-lihat makhluk-makhluk gaib seperti itu, walaupun memang pada dasarnya udah sensitif ya, tapi tetap sensitif, dia bisa merasakan kehadiran mereka, atau kalau lagi berada di tempat angker. Tapi sampai detik ini umur dia udah 28 tahun, itu tetap dia bisa merasakan, tapi nggak bisa lagi melihat secara jelas gitulah. Dan seramnya di sini adalah yang dikatakan oleh pelatih basketnya itu adalah sosok itu memang kuntilanak dan dia itu memang perempuan. Dan dia tuh nggak berniat menakut-nakuti Nunu atau ngegangguin Nunu, melainkan sosok kuntilanak ini itu berniat mengikuti Nunu seumur hidupnya dia kalau misalkan nggak ditutup tuh. Karena si kuntilanak ini menyukai aroma atau menyukai aura badannya Nunu, sehingga dia itu kayak ibarat kata kalau laki-laki dan perempuan tuh kayak naksir gitu loh. Jadi si sosok kuntilanak ini bukan kuntilanak tua, tapi kuntilanaknya juga masih seumuran kalau dibandingkan dengan manusia ya, itu samanya itu umurnya itu juga ABG. Jadi kuntilanak ABG ini tuh naksir si Nunu. Kebayang nggak sih kalau dia itu nggak ditutup mata batinnya dan nggak diusir gitu? Karena kebetulan juga sama pelatih pencaksilatnya itu selain ditutup mata batinnya juga diusir tuh sosok kuntilanak supaya nggak ganggu-ganggu lagi si Nunu ini. Oke, darlah semuanya, thank you banget udah mau menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan buat kalian yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa tekan tombol join dan juga super thanks-nya. Thank you, salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, I love you guys. What I've known you to hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.